warga Kalsel, selamat malam dan berjumpa di Picot Digital. Di sini kita akan update informasi Anda seputar Kalsel. Program ini spesial untuk Anda dari Digital Kompas TV Banjarmasin. Informasi hari ini Senin 24 November 2025, mulai dari kabar duka di kebakaran Teluk Tirang hingga heartbreaking story tentang satu keluarga yang rumahnya ambruk. Berikut kami rangkum untuk Anda di jejak Digital Kompas TV Banjarmasin. Saudara, lagi-lagi kabar kebakaran datang dari Banjarmasin. Kali ini di Jalan Teluk Tirang. Satu bangunan yang isinya 6 pintu rumah itu ludes jadi abu. Informasinya sih api ini mulai dari tiang listrik. Ini pelajaran buat kita semua ya. Instalasi listrik di rumah itu nggak boleh disepelekan. Api-api Parakpos SP01, Parakpos SP01, Teluk Tiram. Admin Pos 101. Kebakaran menggegerkan warga di Jalan Teluk Tiram Banjarmasin di gang sosial, tepatnya belakang sekolah SMA N4 Banjarmasin pada Sabtu siang. Api yang muncul dari bagian tiang listrik permukiman ini diduga karena korsleting listrik dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya. Dengan kobaran cukup besar disertai asap tebal yang memenuhi udara. Akibatnya, satu buah bangunan yang terdiri dari 6 pintu rumah ini hanya menyisakan arang dan puing-puing bangunan. Itu rumah kosong atau ada orangnya? Jualan Pak, model masak-masakan itu Di bawah? Ya, Itu mah ngebolnya di atas? di atas, kemungkinan listrik kantornya jaga. Berapa buah habisnya Pak? Berapa buah? 6 buah lah. 6 buah lah. Seluruhnya 6. Salah satu korban kebakaran yang juga pedagang penjual cemilan gorengan membenarkan kobaran api yang berasal dari tiang listrik. Bau apa nih? Ancapnya sibuk api di atas sudah. Aja bukan bingkil masa di api di tunggul listrik tuh nah di situ. Ada bunyi ledakan kah sebelumnya? Kan ada. Ada bunyi ledakan lah. Ada langsung tok. Dia pakai kalau tupan tuh Pak. Oh, dari mana aja asalnya api itu? Iya dari tunggul listrik tuh. Oh, dari listrik. Dari tunggul. Yang listrik. Dari yang listrik. Bunyi melatup-latup kayak gitu ya. Kelatupan. Ia pun tak sempat selamatkan barang berharga miliknya saat kejadian dirinya hanya bergegas keluar rumah sehingga hanya menyisakan pakaian di tubuhnya. Kejadian kebakaran ini dilaporkan tidak ada korban jiwa, namun berdampak langsung di bagian samping sekolah SMA N4 Banjarmasin. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ternyata cerita mafia tanah di film itu benar-benar ada di Kalsel. Polda Kalsel baru saja nangkep 5 orang yang kerjanya nipu dan palsuin surat-surat cuma buat ngerampas tanah orang. Ini reminder buat kita selalu cek keabsahan dokumen tanahmu. Jangan sampai jadi korban penipuan super rapi kayak gini. Polda Kalimantan Selatan ungkap 3 kasus mafia tanah di wilayah Kalimantan Selatan dengan 5 tersangka ditangkap. Saat ini 2 laporan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan 1 laporan lain segera memasuki tahap 2. Modus para pelaku meliputi pemalsuan surat, penipuan, dan pemalsuan tanda tangan. 1 kasus menyebabkan kerugian sekitar 330 juta rupiah terkait pengagunan rumah di Kabupaten Tanah Bumbu, di mana sertifikat digunakan tanpa transaksi pembelian yang sah. Banyaknya tumpah tindih surat keterangan tanah di Kalsel membuat praktik mafia tanah mudah terjadi. Terutama karena kepala desa dinilai terlalu mudah menerbitkan surat keterangan tanah. Menangani maraknya kasus sengketa tanah kerjasama dijalin dengan BPN Provinsi. Ada penipuan, kemudian ada pemalsuan tanda tangan, itu modus-modus yang digunakan para pelaku. Para tersangka berasal dari laporan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan Banjarbaru. 1 tersangka dari Banjarmasin sudah masuk JPU, 3 tersangka dari Banjarbaru telah tahap 2, dan 1 tersangka dari Tanah Bumbu telah divonis. Banjarmasin 1 TSK, di mana sudah tahap 2 JPU, terusnya Banjarbaru 3 TSK, sudah tahap 2 ke JPU, Tanah Bumbu 1 TSK, sudah vonis. Vonisnya 2 tahun 3 bulan. Jadi sudah. Atas perbuatannya, 2 tersangka dikenakan pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.
Satu tersangka lainnya dikenakan pasal pemalsuan dokumen dan ikut serta dalam tindak pidana tersebut dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke berita pasar ya saudara. Kamu sudah ke pasar belum? Kalau sudah pasti sadar harga cabai sekarang lagi di luar nalar. Ternyata masalahnya bukan di pedagang, tapi hujan nonstop yang bikin petani kita ngelangsa. Untuk di pasar Antasari langsung minim karena panen gagal total. Sejumlah harga cabai masih melonjak tinggi di pasar tradisional sentra Antasari Banjarmasin. Pedagang bilang kenaikan harga disebabkan faktor cuaca hingga petani mengalami gagal panen. Karena musim hujan, barangnya tuh kurang, ya stoknya tipis, jualannya ini bang sepi. Nggak ada biaya orang pembeli. Karena cuaca ya Bu? Ada. Harga cabai rawit mencapai Rp55.000 per kilogram dari harga sebelumnya sekitar Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, cabai jenis tiung capai Rp40.000 per kilogram semula Rp25.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Rawit 35 40 langsung 55. Kira-kira ini kenaikannya karena apa Bang? Stoknya banyak atau kayak Pak? Mungkin stok lah ada tapi agak. Imbas kenaikan harga ini, sejumlah pedagang mengaku penjualan mengalami penurunan. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, di musim hujan biasanya kita rawan terhadap penyakit DBD. Nah, ini informasi soal vaksin DBD. Programnya sudah mulai disosialisasikan ke orang tua siswa, seperti di SDN Pekapuran Raya 2. Walaupun banyak orang tua yang dukung demi kesehatan anak, tapi ada juga yang masih ragu-ragu dan khawatir. Rencana vaksinasi demam berdarah dengki menyasar 5.000 anak sekolah dasar di Banjarmasin telah memasuki sosialisasi ke orang tua siswa. Para orang tua dijelaskan tentang pentingnya vaksin DBD, pencegahan dan menekan risiko kematian sebab kasus DBD ini rentan terhadap anak-anak. SDN Pekapuran Raya 2 Banjarmasin terpilih menjadi target program vaksin DBD ini sebab halaman sekolah yang kerap tergenang air rentan menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Jadi namanya demam berdarah ini kan dia penyebabnya nyamuk Aedes aegypti. Nah, dia suka di air yang tergenang, terutama air bersih terutama. Nah, di situ nanti perkembangbiakan dari nyamuk itu sendiri. Nah, dari kalau nyamuk itu berkembang biak dengan baik karena difasilitasi oleh lingkungan yang tidak bersih misalnya, nah itu menyebabkan kejadian demam berdarah itu jadi meningkat gitu loh. Aksi vaksin ini tidak bersifat wajib, vaksin diberikan kepada siswa lewat persetujuan orang tuanya. Sejumlah orang tua siswa bilang mempercayai penyaluran vaksin kepada anaknya. Bagus aja, setuju aja, setuju aja. Soalnya demi kan anak juga kayaknya kan ada. Tapi sebelum dia itu kan dicek dulu anaknya kan sehatkah, belum kah lagi. Kalau ulun mendukung aja, tapi kada tahu bang apa efek sampingnya kayak anaknya. Apakah ada panas atau apa, kada tahu bang. Tapi mendukung aja. Kalau efek sampingnya kada biasa aja, kada khawatir bang. Kalau parah khawatir bang. Program vaksinasi DBD ini akan diselenggarakan pada Januari 2026. Demi menekan angka kasus DBD di Banjarmasin, pemerintah kota berharap program vaksinasi ini menjadi langkah preventif yang berkelanjutan. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tahu nggak sih saat ini petani kita di landasan Ulin Utara sedang berjuang gara-gara cuaca yang mudi banget. Tanaman cabai diserang penyakit, otomatis hasil panennya drop parah. Ini alasan kenapa cabai di pasar mahal banget. Kasihan petani kita ya, butuh dukungan agar hasil panen stabil lagi.
Sedio, petani cabai di Jalan Kurnia Ujung Banjarbaru, mengaku tanaman cabai keriting miliknya diserang penyakit seperti cacar. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak menentu, panas disusul hujan deras membuat tanamannya rusak. Sedio yang biasanya bisa mendapatkan 100 kg lebih cabai keriting sekali panen, kini turun tak sampai 100 kg sekali panen. Buahnya dipakan cacar petek-petek, katanya kan petek itu. Oh, penyakit ya Pak? Penyakit petek. Pengaruh kok. Hasil panennya jadi tambah sedikit kah atau kayak gimana Pak? Ya kurang, jadi bagus malah jelek. Kalau ada udan, panas kan bisa ini layu-layu. Senada dengan Sedio, Rukadi, petani cabai di Banjarbaru juga merasakan hal yang sama. Tanaman cabai keriting miliknya kini menjadi rentan penyakit. Saat panen pertama, Rukadi bisa memanen 150 kg cabai keriting. Pada panen kedua, diperkirakan hanya sekitar 100 kg. Soalnya penyakitnya banyak. Wah, semua penyakit lah. Kalau hasil panennya Pak, kemarin yang tanam pertama bisa dapat berapa pikul? Ini paling dapat 1,5 ya bisa dapat. Berarti 150 kilo gitu Pak ya? Petani mengatakan harga cabai di kebun saat ini memang alami kenaikan harga sejak beberapa minggu terakhir, yakni Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai sempat anjlok hingga Rp10.000 per kilogram. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, ini cerita yang bikin hati mewek. Rumah satu keluarga di pesisir Sungai ambruk dan sekarang harus tinggal di kontrakan super sempit cuma 2 kali 4 meter. Di sebuah kontrakan berukuran 2 kali 4 meter, Makunah dan 3 anaknya menyiasati tinggal bersama dalam ruang sempit di Jalan Tanjung Kramat, Basirih, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tempat tidur yang menyatu dengan dapur menandakan betapa sempitnya rumah yang mereka sewa seharga Rp375.000 per bulan. Kondisi ini mereka alami pasca rumah kayu yang dihuni puluhan tahun ambruk pada Kamis lalu, persis di atas jalur sungai di kawasan Kampung Wisata Religi, Kubah Basirih. Saya pindah ke sini nah, anak uang di sini, pindah ke uang sini, pakai saya, nama kada mau aja. Tinggal sama siapa aja Bu di sini Bu? Sama anak bertiga, anak 3, aku sih 4. Cukup aja lah Bu dengan ruangan yang sempit ini Bu. Pakai saya mana pang lagi, kayak apa kata kawai dah, pakai bagaimana sih kisong kebagi. Khairullah yang merupakan anak dari Makunah berharap adanya perbaikan dari pemerintah agar keluarganya tak lagi hidup berdesakan di ruang sempit. Harapannya dapat bantuan perbaikan rumah. Karena saat ini ulun lawan keluarga harus menyewa di rumah yang sempit yang diisi 4 orang. Mudah-mudahan secepatnya diperbaiki rumah yang hancur. Hingga kini, Makunah dan keluarga hanya bisa menunggu kepastian bantuan dari pemerintah agar dapat membangun kembali tempat tinggal yang layak. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, itu tadi rangkuman cerita kita malam ini. Saat kita malam ini, mari sama-sama peduli dengan isu di sekitar kita. Ingat, informasi itu penting. Saya Aulia Tasya, sampai jumpa di cerita-cerita penting berikutnya. Selamat beristirahat dan have a good night.